Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, buat saudara sekalian yang sudah stay bergabung dengan saya, sekali lagi saya ingin sampaikan kepada saudara untuk malam hari ini boleh menjadi mitra pelayanan bersama dengan saya dengan cara tekan tombol bagikan atau share, bagikan buat orang-orang di grup atau teman saudara di Facebook saudara, untuk mereka pun dapat menikmati berkat malam hari ini yang saya percaya luar biasa dengan tema sekali lagi masih ada jalan terbuka. Masih ada jalan terbuka. Saudara yang diberkati, ayat yang akan menjadi sorotan pada malam hari ini adalah terambil dari kitab Keluaran pasal 14 ayat yang ke-13 sampai ayat 14. Bapak Ibu Saudara bisa membuka Alkitab Saudara dan saya akan membacakan ayat ini buat kita. Keluaran 14 ayat 13-14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, lihat baik-baik kalau kita mempelajari tentang Keluaran 14, tentu latar belakang daripada Keluaran 14, saudaraku, adalah ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Karena saudara di dalam pasal yang ke-12 kita menemukan di sana bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan ketika mereka keluar dari Mesir, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bangsa Israel sampai di tepi laut Tiberau, di mana tidak ada lagi jalan. Jadi ketika mereka sampai di laut Tiberau, mereka kebingungan. Saudaraku, kenapa? Karena di belakang mereka ada pasukan Mesir yang sedang mengejar-ngejar mereka. Di depan mereka ada laut Tiberau yang tidak tahu ukuran dalamnya saat itu berapa meter panjangnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang betul-betul membuat bangsa Israel seperti ada di dalam ketidakpastian. Bangsa Israel betul-betul ada di dalam ketakutan. Makanya tadi kita membaca di dalam ayat yang ke-13, Musa berkata jangan takut. Berarti mereka betul-betul takut. Lari ke belakang dihantam musuh, lari ke depan tenggelam. Mau bikin apa saudaraku yang diberkati? Di tempat saja habis binasa. Ini keadaan yang begitu menakutkan. Ini keadaan yang begitu mencekam buat bangsa Israel pada waktu itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetapi di tengah-tengah ketidakpastian itu, di tengah-tengah ketakutan itu, di tengah-tengah kebimbangan, kegalauan itu saudaraku, di tengah-tengah ketidakpastian mau kemana sekarang, mau lari kemana sekarang, di sanalah Musa kemudian dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan ilahi kepada bangsa Israel. Jangan takut, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Saya rasa ini satu berita penghiburan yang luar biasa. Ini satu berita penghiburan yang luar biasa buat orang Israel yang saat itu sedang ada di dalam tekanan ketidakpastian. Malam hari ini dimanapun Anda sedang menyaksikan tayangan ini, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau pesan ini kebenaran juga buat kita. Saya percaya malam hari ini Tuhan juga sedang mau menyatakan pesan yang sama buat saudara. Mungkin Anda berkata hari ini bahwa tidak ada jalan keluar. Lari ke depan ada laut Tiberau, lari ke belakang ada musuh, lari ke samping tidak ada jalan. Saudara yang diberkati, tetapi dengar apa yang firman Tuhan katakan malam hari ini. Masih ada jalan terbuka. Tuhan tidak pernah bisa dibatasi. Tuhan tidak pernah bisa dikendalikan. Tuhan tidak bisa kita ukur dengan cara nalar kita berpikir, karena dia terlalu luar biasa. Terkadang pikiran kita bisa mentok, pandangan mata kita bisa mentok, tetapi saudaraku, tangan Tuhan, pemandangan Tuhan, pikiran Tuhan tidak pernah mentok.
Dia sanggup melakukan segala sesuatu yang luar biasa. Dengar baik engkau yang sedang menghadapi masalah, mungkin di dalam rumah tanggamu, mungkin di dalam pekerjaanmu, mungkin soal bisnismu, mungkin soal kesehatanmu, dan engkau berkata, saya seperti orang Israel pendeta, mau ke depan sudah tidak ada jalan keluar, mau ke belakang juga buntu. Tapi malam ini Tuhan mau pesan buat saudara, sekali lagi manusia terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Ini kebenaran yang saya mau ingatkan buat kita sekalian, supaya Anda dan saya jangan takut, jangan kecewa, jangan putus asa, jangan persalahkan keadaan, jangan persalahkan orang lain, jangan persalahkan Tuhan. Apalagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, karena saya ulang, masih ada jalan terbuka. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau sampaikan ada dua hal yang penting di dalam tema khotbah ini. Ada dua hal penting yang saya mau bahas, saudaraku. Hal penting yang pertama adalah sikap kita. Ini penting sekali. Dan yang kedua, sikap kita dalam menghadapi situasi-situasi genting seperti ini bagaimana. Yang kedua yang akan kita lihat adalah jalan keluar yang Tuhan sediakan. Jadi saya ulang, ada dua hal penting yang akan saya bagikan pada malam hari ini. Saudaraku, hal penting yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah kita akan melihat sikap kita, saudaraku, di tengah-tengah situasi yang sukar ini. Dan yang kedua, baru kita akan melihat jalan keluar yang Tuhan buat kita. Mengapa penting sikap, saudaraku yang diberkati? Karena sikap ini akan menentukan saudara dan saya melihat jalan keluar. Ada tiga tipe orang menghadapi masalah, atau ada tiga sikap orang menghadapi masalah. Sikap yang pertama, ada orang yang menghadapi masalah, lalu saudara dia melihat masalah itu seperti tembok besar, seperti laut teberau, lalu kemudian dia lari tinggalkan masalah itu. Dia bisa saja lari ke kiri, bisa saja lari ke belakang, lari ke samping dan lain sebagainya. Itu tipe yang pertama. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di tipe yang pertama ini seringkali orang lari kepada hal-hal yang di luar daripada kehendak Tuhan. Ada yang lari bunuh diri, ada yang lari ke narkoba, ada yang lari, saudaraku yang diberkati, dengan cara pergi mencari pertolongan-pertolongan dari dunia, pertolongan-pertolongan yang sia-sia. Itu seringkali dilakukan karena ketika dia melihat masalah itu seperti laut teberau, masalah itu seperti, saudaraku, orang Mesir yang ada di belakang, yang dianggap ini saya sudah tidak mampu lagi. Dan karena itu, saudaraku yang diberkati, dia mencari solusi, mencari jalan keluar dengan cara-caranya sendiri. Nah, ini model kayak begini tidak betul, Bapak Mama Saudara. Jadi saya ulang, kalau saudara sedang menghadapi persoalan, jangan ambil manusia tipe pertama. Tipe yang kedua, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, adalah orang ketika menghadapi masalah atau persoalan hidup, saudaraku yang diberkati, sikapnya yang kedua adalah dia menyerah atau dia pasrah. Jadi saudaraku yang diberkati, dia tidak bikin apa-apa, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Jadi dia diam saja, dia tidak, saudaraku, respon, dia tidak respect. Pokoknya dia tinggal tunggu tanggal mainnya Tuhan. Orang seperti ini, saudaraku yang diberkati, biasanya hidupnya penuh dengan kegelisahan. Ya, hidup tak hidup, mati pun tak mati, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi orang seperti ini dia akan hidup penuh dengan kegalauan, saudaraku. Lama-lama badan mulai tambah turun. Yang tadinya berat 100 kilo, lama-lama sudah jadi 50 kilo. Nah, itu akibat, saudaraku yang diberkati. Kalau saya memang dar dulu model kayak begini, ya, saya tidak karena menghadapi masalah lalu tiba-tiba kurus, tidak. Saya memang dar dulu stabil, Bapak Mama Saudara, ya. Saudara diberkati, ada orang model kayak begini. Oh, dulu kelihatan muda, tiba-tiba saudara umur belum lanjut, mas 30-an, mas 40-an, sumodel ke opa-opa, oma-oma. Kenapa? Karena dia mengalami tekanan dalam hidupnya. Dia mau mati tidak mati, mau hidup tidak hidup, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Saudara diberkati, ada orang juga yang dalam tipe yang kedua ini, saudaraku, karena dia berdiam diri, akhirnya saudaraku dia mulai banyak mengalami hal-hal yang tidak enak, penyakit-penyakit mulai muncul, saudaraku yang diberkati.
Ada orang pernah datang dan berkata kepada saya, "Bapak, saya ini makan 3 kali sehari, saudara. Tapi kok tiba-tiba beta ada sakit mah, beta ini kok bisa lambung tiba-tiba," saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ya, dia juga bingung, kok dia makan ini non-stop, tiba-tiba kok dia bisa kena sakit lambung. Saya bilang, coba kau periksa di dokter dulu. Coba periksa di dokter, saudara. Dan ternyata waktu periksa di dokter, dokter bilang ibu memang makan teratur, tetapi persoalannya ibu pemikiran yang tidak teratur. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak orang makan teratur, pikirannya tertekan, makanya sakit kiri kanan, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Nah, hari ini saya mau sampaikan jangan model ke tipe pertama dan tipe kedua. Tipe yang ketiga, saudaraku yang diberkati, ini yang saya mau kita perhatikan bersama, adalah orang-orang yang melihat masalah, orang-orang yang melihat tantangan, tapi dia tidak menyerah. Orang yang melihat masalah, orang yang melihat tantangan, tapi dia tidak diam di tempat. Dia mempunyai sikap, dia mengambil tindakan, dia mengambil respon, dia mengambil sebuah sikap rohani yang Tuhan inginkan. Dan itu yang saya mau bagikan pada kesempatan diberkati saat malam hari ini. Apa saja sikap-sikap yang kita mesti hadapi? Kita lihat secara ayat yang tadi kita baca, ayat yang ke-13 dan 14, ayat pokok kita ya. Lihat, Musa berkata begini di ayat 13, "Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut." Jangan takut. Ini kunci yang pertama. Sikap yang pertama adalah jangan takut. Sikap yang pertama adalah, saya ulang, jangan takut. Ini penting, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ketakutan bangsa Israel mendasar. Yang pertama, tentu mereka takut kalau mereka dikejar oleh bangsa Mesir, dan kemudian mereka ketemu dengan bangsa Mesir dan bangsa Mesir habiskan mereka. Yang kedua, mereka takut kalau saudaraku yang diberkati, di depan mereka juga ada laut tak beraur. Mau lompat masuk ke mana, saudaraku yang diberkati? Selama ini kan kerja rodi, selama ini kan saudaraku jadi budak di Mesir, belum pernah latihan berenang, Bapak Mama saudara ya. Ini mau ke mana? Kalau turun ini tenggelam, ini batu timah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ketakutan ini membuat mereka, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, situasi ini membuat mereka mengalami ketakutan. Saudara, yang berikut, mereka takut berperang. Kenapa? Saya ulang, karena mereka selama ini juga tidak latihan berperang. Selama ini yang hanya mereka tahu adalah kerja rodi, saudaraku. Kerja paksa. Mereka tidak pernah latihan perang. Jadi kalau Mesir datang dengan tentara berkuda, dengan pasukan lengkap, dengan senjata lengkap, apa yang mereka mau buat, saudaraku? Tidak pernah berperang, mau hebat apa? Mati semua, saudaraku. Ya, karena itu ini menjadi dasar ketakutan mereka. Yang berikut, mereka juga takut kalau toh mungkin yang laki-laki bisa menyelamatkan diri, saudaraku yang diberkati. Mungkin ya latih apa dengan kekuatan sedikit bisa lawan orang Mesir. Tapi bagaimana dengan istri mereka? Bagaimana dengan anak-anak mereka? Ini menjadi ketakutan buat mereka. Ini menjadi kecemasan, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya ingin sampaikan, ada banyak masalah yang engkau hadapi, dan kemungkinan masalah-masalah itu juga membuat Anda ada di dalam ketakutan. Saudara yang diberkati, Anda yang ditinggalkan suami, Anda takut. Mungkin Anda berpikir hari ini, Bapak Pendeta, bagaimana mau kasih makan anak? Saudaraku, bagaimana cari hidup? Saudaraku, masalah rumah tangga tidak beres-beres, suami main voice, selingkuh terus. Saudaraku, ingat baik-baik, tapi malam hari ini ketakutan Anda semacam apapun, dengarkan firman Tuhan, jangan takut. Saya tahu ketakutan itu muncul bukan tidak mendasar, ada dasarnya. Sama seperti orang Israel, ketakutan juga ada dasarnya. Mereka bisa saja bilang kepada Musa, "Musa, lu pun omong gampang, tapi ini karena mau lari pi mana?" Tetapi sekali lagi ini firman Allah, jangan takut. Malam hari ini saudara, mungkin engkau juga berkata kepada
kepada orang-orang di sekitar saudara, bahkan mungkin kepada saya, engkau berkata, pendeta, engkau tidak tahu berapa berat masalah yang saya hadapi. Tapi malam ini saya juga mau menyeberangkan apa yang firman Tuhan katakan. Jangan takut. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kenapa kita tidak boleh takut? Karena kalau kita takut, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita pasti akan bersembunyi dan lari dari kenyataan. Kita akan jadi manusia model tipe yang pertama yang tadi saya katakan, atau kita akan menjadi manusia model tipe yang kedua seperti yang tadi saya katakan. Anda akan lari dari kenyataan. Saya mau berikan satu contoh. Kejadian 3 ayat 10. Saudaraku yang diberkati, ketika orang dikuasai ketakutan, dia pun ciri pasti akan lari, bersembunyi. Saudaraku, ia menjawab, ayat 10 Kejadian 3, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Saudaraku yang diberkati, ketakutan Adam dan Hawa ketika mereka sudah berbuat dosa, ketika mereka buat pelanggaran, itu membuat mereka akhirnya bersembunyi. Mereka tidak berani menyatakan diri mereka, mereka tidak berani menampakkan diri mereka. Saudaraku, ketakutan kalau menguasai seseorang, dia akan cenderung bersembunyi di balik keberadaan dirinya. Dia akan bersembunyi di balik tameng-tameng kebenaran dirinya. Malam hari ini saya mau sampaikan, karena itu jangan takut. Karena kalau Anda takut, sekali lagi Anda akan lari dari kenyataan. Anda akan bersembunyi dari kenyataan-kenyataan hidupmu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jangan lari dari masalahmu. Engkau harus berani menghadapi setiap masalah yang engkau hadapi, karena bukan main-main. Tuhanlah yang memberikan jaminan buat saudara dan saya. Yang kedua, kenapa orang tidak boleh takut? Karena waktu ketakutan menguasai seseorang, kalau dia tidak lari sembunyi, biasanya yang kedua akan terjadi yang namanya berdusta atau munafik atau mulai berbohong. Saudara, orang kalau sekali lagi sudah tinggal di dalam ketakutan, dia akan mulai berdusta, dia akan mulai berbohong. Lihat, saya kasih contoh Kejadian pasal 18 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata begini, Kejadian 18 ayat yang ke-15. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Jadi ketika takut itu membuat Sarah menyangkal. Saudaraku yang diberkati, tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Kejadian 26 ayat 7. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku. Jadi ketika seseorang kalau dikuasai oleh ketakutan, cirinya seperti itu. Kalau dia tidak lari sembunyi, kalau dia tidak lari menghindar, maka yang kedua dia akan berkata bohong. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak orang Kristen yang ketika menghadapi masalah, dia ketakutan dan akhirnya dia lari bersembunyi. Dia tidak mampu menghadapi persoalan itu, dia lari bersembunyi. Ada berapa banyak orang Kristen yang menghadapi masalah dan dia mulai ketakutan, dan dia mulai berdusta, dia mulai berbohong, dia mulai berkata yang tidak benar, dia mulai berkata sesuatu yang, saudaraku, bukan adalah fakta. Itu karena ketakutan mulai menguasai dia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau tidak bohong, kalau tidak sembunyi, biasa yang ketiga akan panik dan gelisah. Lihat Keluaran 14 ayat 10. Kitab Keluaran 14 ayat 10. Saya bacakan buat kita. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Allah. Saudara yang diberkati, dikatakan ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutan. Begitu sangat ketakutan, ayat Alkitab berkata, mereka mulai berseru-seru kepada Tuhan. Ketika orang ada dalam ketakutan, yang ada adalah kepanikan, kegelisahan. Jadi mereka berseru kepada Tuhan di sini, saudaraku, lebih kepada bukan permintaan, tetapi karena kegelisahan, saudara, karena kepanikan yang terjadi. Mau bikin apa sekarang, saudara? Mau buat apa sekarang? Saudaraku yang diberkati, akhirnya terjadilah
yang tadi kita baca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14. Nah, saudaraku yang diberkati, malam hari ini saya ingin sampaikan, karena itu kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh takut. Nah, sekarang apa yang menjadi dasar sehingga saudaraku yang diberkati kita tidak boleh takut? Masalah ada, masalah belum pergi, tapi kita disuruh tidak boleh takut. Apa yang menjadi dasar? Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekarang saya mau kita melihat beberapa ayat firman Tuhan. Yang pertama, kenapa saudara dan saya tidak boleh takut? Karena Tuhan yang memimpin kita. Ini ayat mengatakan, Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi kenapa kita tidak takut? Kenapa kita disuruh tidak takut? Jangan takut di tengah masalah, di tengah persoalan. Ayat ini berkata, kalau Tuhan itu beserta dengan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini yang seringkali Anda dan saya lupa tentang penyertaan Tuhan. Seringkali kita lupa tentang penyertaan Tuhan. Makanya ketika kita menghadapi masalah, kita akhirnya ada dalam ketakutan, kita akhirnya ada dalam kegelisahan, kita akhirnya bisa lari sembunyi, kita bisa, saudaraku, panik, kita bisa, saudaraku, mempersalahkan orang. Kenapa? Karena kita lupa yang satu ini, bahwa Tuhan menyertai kita. Seharusnya kalau kita sadar Tuhan menyertai kita, kenapa kita harus takut? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau Tuhan menyertai kita, mengapa kita harus takut? Jadi alasan Musa berkata jangan takut, bukan karena Musa mau bisa bela mereka, bukan karena Musa hebat, bukan karena Musa bisa pintar berperang, bukan. Tetapi Musa berkata jangan takut atas dasar firman Allah, atas dasar apa yang Tuhan sudah nyatakan, bahwa aku akan menyertai engkau. Jadi kata jangan takut ini berdasar atas pimpinan Tuhan, atas penyertaan Tuhan. Karena itu saya sebagai hamba Allah, malam hari ini saya mau seberangkan buat saudara sekalian, dimanapun Anda sedang menyaksikan tayangan live streaming ini. Saudaraku yang diberkati, mungkin orang tuamu tidak menyertai engkau, mungkin engkau tidak punya kenalan yang besar pangkatnya, yang hebat kedudukannya, mungkin saudaraku engkau tidak punya uang yang banyak untuk bisa membuat engkau keluar dari persoalan dengan cara membayar kiri kanan. Tetapi saya mau sampaikan, ada Tuhan yang menyertai engkau. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada Tuhan yang menyertai engkau. Aduh saudara, kita kalau disertai saja aparat keamanan, saya rasa kita subangga. Apalagi kalau kita disertai Tuhan, kan? Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya pernah menghadiri satu acara, saudaraku, pelantikan kepala SPN, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Wih, saya rasa bangga sekali, saudaraku, ya, bisa menjadi hamba Tuhan, bisa jadi pendeta yang ada di samping para aparat keamanan, saudaraku yang diberkati. Hormat, senjata, gerak, wih, saudaraku, ya saya juga dapat hormat, kan, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Nah, itu kalau aparat keamanan, saya botong rasa su aman, apalagi dengan Tuhan Allah, ya, saudaraku. Hanya dengan Tuhan kita pasti lebih rasa aman. Karena itu yang saya mau katakan, kalau saudara dengar firman jangan takut, bukan karena itu ada jaminan-jaminan lain, tidak, tapi dengar karena ada Tuhan yang menyertai kita. Bukankah Yesus berkata di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20, dia berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Saudaraku, beberapa hari yang lalu saya berkhotbah tentang penolong, Parakletos. Bukankah Yohanes juga mengatakan demikian pasal 14, bahwa saudaraku yang diberkati, dia tidak membiarkan saudara dan saya yatim piatu. Dia memberikan seorang penolong yang akan menyertai kita. Jadi saudaraku, apa yang kita mesti takut? Sekali lagi, ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan. Terima dia, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan.
Mazmur 27 ayat 3. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Wih, kenapa Mazmur bilang begitu? Saudaraku, lihat ayat 1. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Itu dasarnya itu Bapak Mama Saudara. Itu dasarnya. Jadi sekali lagi dasarnya ini nih. Jadi kalau saudara mulai takut dengan, wih ini masalah kok kepung saya seperti tentara mengepung. Saudara, wih masalah kok seperti peperangan yang melawan saya. Saya sudah tidak sanggup. Saya sudah tidak mampu. Saudara, tapi dengar baik. Tuhan adalah terangku. Tuhan adalah keselamatanku. Tuhan yang menyertai aku. Tuhan yang menolong aku. Tuhan. Itu yang tidak boleh kita lupakan. Jadi saya ulang, sikap yang pertama, jangan takut. Jaminannya apa? Tuhan. Bukan uang, bukan pengacara, bukan punya kenalan, bukan karena saudara yang diberkati ya orang hebat, bukan karena saudara punya pasukan, bukan karena saudara ini apa ya, saudaraku apa ya, pokoknya orang-orang yang luar biasa, bukan, tetapi karena Tuhan. Karena Tuhan aku tidak takut. Itu sikap yang pertama. Yang kedua, Keluaran 14 ayat 13-14. Apa sikap kita untuk melihat jalan terbuka? Apa sikap kita untuk kita melihat jalan terbuka? Saudaraku yang diberkati, dikatakan di dalam ayat yang ke-13, berdirilah tetap. Berdirilah tetap, jangan takut, berdirilah tetap. Nah, kata berdiri tetap itu dalam terjemahan lama dikatakan pertetapkan hatimu. Lalu dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari di sana dikatakan bertahan, bertahan. Oh, ini kalimat nih, saya rasa terlalu luar biasa Bapak Saudara. Bertahan, bertahan. Musuh sudah dekat, laut belum tabelah, saudaraku. Tetapi Tuhan bilang bertahan, tetapkan hati, berdirilah tetap. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bangsa Israel harus bertahan. Bangsa Israel harus berdiri tetap. Bangsa Israel harus pertetapkan hati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi saya katakan buat kita di awal bahwa ada orang Kristen yang ketika menghadapi masalah, sikapnya adalah nomor satu yang tadi saya katakan, lari, dia tidak bertahan. Saudaraku yang dia berkati, dia cari jalan keluar sendiri, dia tidak pertetapkan dia punya hati. Saudaraku yang diberkati, bisa alasan karena dia takut, alasan yang kedua karena dia mau instan, dia mau simple, dia mau cepat dapat jalan keluar, dia mau alami mujizat cepat, dia tidak mau lama-lama. Ada banyak orang Kristen karena banyak makan mie instan, ada banyak orang Kristen karena masak nasi tinggal cok, akhirnya dia pun hidup juga maunya cok terus, saudaraku, maunya instan. No, ayat Alkitab berkata bertahan. Saya tidak tahu saudaraku yang diberkati, Tuhan suruh Anda bertahan hari ini berapa lama, Tuhan suruh Anda bertahan berapa lama, saya tidak tahu. Tapi kalau Anda hari ini sedang menghadapi persoalan, dengar baik-baik, Tuhan mau Anda dan saya pertetapkan hati, bertahan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita harus bertahan? Yakobus 1 ayat 8 mengatakan begini, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi kalau kita tidak pertetapkan hati kita tidak bertahan. Saudara, kita pikir sana, pikir sini, kapan jalan keluar, kapan dapat solusi, kapan Anda mau tenang karena mana? Tidur tidak nyenyak, Bapak Mama Saudara. Kita akan bolak-balik, bantal terus, makan pun rasa tak enak, sekalipun capcay, fuyung, hai, semuanya hai. Saudaraku yang diberkati, tetapi kalau Anda dan saya tidak memiliki ketenangan hati, ketetapan hati,
kita akan, saudaraku, rasanya tidak tenang. Maka ayat Alkitab berkata, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ada yang bilang, Pak Pendeta, kalau mimpi buruk tuh potong balai bantal, nanti habis son mimpi buruk lain. Saudaraku, ya itu ada saja ya, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, ada yang bilang, Bapak, kalau begini hadapi masalah, kalau dikejar setan tinggal balik sah, kalau tidur arah matahari turun, nah kembali di matahari naik. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya mau sampaikan, tidak ada ngaruhnya sama sekali. Yang Tuhan mau Anda pertetapkan hati, karena yang menjadi masalah adalah dalam hati, saudara. Kalau Anda mempertetapkan hatimu, Anda sekali lagi akan lihat, orang yang bertahan akan melihat sesuatu yang luar biasa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu sekali lagi Alkitab suruh kita bertahan. Yang kedua, kenapa kita disuruh bertahan? Saya mau kita baca Ulangan pasal yang kelima ayat 31 ya. Ulangan pasal 5 ayat 31. Tetapi engkau berdirilah di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Saudara, terkadang Tuhan suruh kita berdiam atau berdiri tetap, atau tidak boleh bergeser atau bertahan, karena Tuhan mau berfirman. Tuhan mau berfirman kepada kita. Dia mau sampaikan sesuatu buat saudara dan saya di tengah masalah, di tengah konflik, di tengah persoalan, di tengah situasi sukar hidupmu. Tuhan mau berfirman, Tuhan mau menyatakan. Dan Alkitab berkata, kalau Tuhan berfirman, dia bukan manusia, dia tidak akan pernah berdusta. Kalau Tuhan berfirman, maka apa yang difirmankannya akan terjadi. Kalau Tuhan berfirman, maka saudaraku yang diberkati, kebenarannya itu luar biasa, firmannya itu luar biasa. Karena itu Tuhan suruh kita bertahan ketika kita menghadapi situasi-situasi sukar. Bertahan di sana, karena ada perkataan Tuhan, ada firman yang mau disampaikan. Dan ternyata betul, ketika mereka tetap berdiri tetap, Tuhan mulai berfirman kepada Musa, Musa, angkat tongkatmu dan belalah laut Teberau. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dan seketika itu mujizat Tuhan terjadi. Laut Teberau itu terbelah sehingga orang Israel dapat berjalan melewatinya. Saudara yang diberkati, dimanapun Anda sedang menyaksikan tayangan pada malam hari ini, dengarkan pesan firman Allah. Tuhan tidak, saudaraku, tanpa alasan membiarkan saudara bertahan menghadapi masalah. Tuhan bukan tanpa alasan membiarkan saudara tetap tinggal di dalam persoalan. Dengar baik-baik, ada waktu di mana Tuhan sedang mau berkata kepada saudara, dan kata-kata firman-Nya itu adalah kata-kata yang berkuasa. Terima kebenarannya, imani kebenarannya, saudara. Karena waktu Anda bertahan, Anda akan melihat ada begitu banyak perubahan yang akan terjadi dalam hidupmu. Ada begitu banyak mujizat yang akan terjadi dalam hidupmu ketika Anda mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada Anda. Waktu Anda dan saya ada dalam situasi-situasi yang sukar. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berkata kepada seorang anak Tuhan yang datang kepada kami dan kemudian meminta pergumulan, berdoa bersama-sama. Saya bilang, terkadang mujizat itu dilakukan dimulai dari Anda sendiri, bukan dimulai dari orang yang Anda sedang gumuli, tapi dimulai dari dirimu sendiri. Saudaraku yang diberkati, hari pertama dia tidak mengerti apa yang saya katakan, saudara, tapi kami berdoa, kami menyampaikan kebenaran, kami memberikan kekuatan, kami memberikan dorongan, kami memberikan motivasi. Saudaraku, di hari yang kedua dia datang dan berkata, Bapak Pendeta, saya rasa ada sesuatu yang berbeda, tidak seperti dulu. Dulu saya sebelum datang minta doa, sebelum saya ada dalam pergumulan, sebelum saya dengar firman Allah, rasanya hidup saya begitu tertekan, rasanya begitu berat, rasanya saya tidak sanggup menghadapi hidup. Tapi ketika saya dengar firman lalu didoakan, saya merasakan ada sesuatu yang berbeda, ada damai sejahtera yang mengalir, ada sukacita Allah yang besar. Saya bilang, itulah mujizat yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu. Ketika engkau bertahan, dia berfirman dan mujizatnya terjadi dalam hidup saudara dan saya, ya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya, kalau kita perhatikan kitab Keluaran pasal yang ke 13, 14 yang tadi kita baca, saudaraku yang diberkati, menjadi ayat sorotan kita pada malam hari ini. Terlihat jelas di sana
bahwa bangsa Israel pada waktu itu mereka mengalaminya. Saudara bisa bayangkan kan, tiba-tiba laut itu terbelah menjadi dua, lalu orang Israel bisa jalan di tengah-tengahnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, wah itu sesuatu yang luar biasa. Dan saya rasa bukan itu saja mujizatnya. Mujizat yang pertama yang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan tidak tercatat adalah bagi saya keteguhan hati mereka. Apakah ini betul? Laut bisa tiba-tiba jadi tembok, saudara. Laut bisa terbelah menjadi dua. Saudaraku, bisa saja mereka tidak berani melewati, tetapi saya percaya ada kekuatan yang bekerja di dalam hati mereka, dan itu mujizat Tuhan. Ada sesuatu yang bekerja di dalam pribadi-pribadi orang-orang pada waktu itu, orang-orang Israel pada waktu itu, yang membuat mereka berani, ayo lewat. Betul, itu laut kering, itu bukan sembarangan, itu bukan hanya sekedar kering, itu benaran. Lewat sudah, kamu akan sampai di seberang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini luar biasa. Jadi saya ulang, kenapa Tuhan suruh kita bertahan? Tuhan mau berfirman. Dan terkadang mujizat itu sekali lagi bukan terjadi duluan kepada apa yang kita doakan, tapi seringkali terjadi dulu kepada apa yang ada dalam diri kita. Yang kedua, saudaraku, kenapa Tuhan suruh bertahan? Bagi saya hal kedua ini juga penting. Yang ketiga ya. Bertahan kenapa? Karena kalau kita bertahan atau mempertetapkan hati, kita akan tenang. Tenang, itu pertama. Yang kedua, kalau saudara bertahan mempertetapkan hati, Tuhan mau berbicara. Yang ketiga, kalau saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita disuruh bertahan, pertetapkan hati, berdiri teguh apa yang Tuhan mau. Mari kita lihat Ulangan pasal yang kelima ayat 31. Tetapi engkau berdiri di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya, ini yang saya garis bawahi, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Saudaraku, kalimat ini supaya mereka melakukannya, itu berarti mengandung ketaatan. Jadi saudara, Tuhan terkadang mengizinkan kita untuk tetap bertahan di tengah-tengah persoalan, untuk melihat ketaatan kita, melihat ketaatan kita kepada Tuhan, melihat ketaatan kita kepada firman, melihat ketaatan kita kepada saudara, apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Saya tidak tahu berapa banyak khotbah, berapa banyak ayat, berapa banyak kitab pasal yang sudah saudara baca, yang saudara-saudara dengar, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Bagi saya, membaca Alkitab, saudaraku yang diberkati, ibadah, mendengarkan khotbah, itu adalah seperti kita lagi sekolah. Dan ada masa di mana kita akan menghadapi ujian. Ujian itu yang membuat kita harus memiliki ketaatan, memiliki ketundukan. Karena ujian yang kita lewati, kita tidak bisa, saudaraku, keluar dari apa yang kita pelajari, apa yang kita dapati, apa yang kita terima dari kebenaran-kebenaran firman Allah. Jadi kalau kita diuji, kita jawabnya berbeda, wah itu kan keliru. Itu namanya tidak taat, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ketaatan itu adalah melakukan sesuatu persis yang diajarkan, melakukan sesuatu seperti yang disampaikan kepada kita. Itu ketaatan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, engkau dengar firman, katanya harus bersukacita senantiasa. Kapan itu bisa terrealisasi? Ya waktu kita menghadapi masalah, waktu kita menghadapi persoalan, itu ujian. Kita mulai menerapkan sukacita senantiasa. Bukan pada waktu kita punya duit saja, bukan pada waktu kita punya uang saja, bukan pada waktu kita lagi ulang tahun saja, happy birthday, happy new year, saudara. Tetapi setiap saat, berarti kita memang harus mengalami pengujian itu. Makanya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ingatlah. Jadi kalau Tuhan suruh kita bertahan di tengah masalah, itu berarti Tuhan mau kita taat. Taat kepada firman, taat kepada apa yang Alkitab katakan, itu yang Tuhan mau. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan pasti akan berikan jalan keluar buat kita. Sekarang kita lihat jalan keluar yang Tuhan berikan. Saudaraku, jadi yang pertama saya ulangi, sikap. Sikap itu ada dua. Jangan takut. Kenapa kita tidak takut? Sekali lagi, kenapa kita harus tidak takut? Karena Tuhan memimpin kita, karena Tuhan menyertai kita. Ayat-ayat banyak saya sudah baca. Yang kedua, saudaraku, kenapa kita mempunyai sikap yang bagaimana? Yang kedua, kita harus berdiri teguh. Kata berdiri teguh itu sama saja mempertetapkan hati atau bertahan. Itu kata yang namanya berdiri teguh. Kenapa kita disuruh berdiri teguh? Ada tiga yang saya sudah seberangkan buat kita pada malam hari ini. Karena kalau kita berdiri teguh, kita bertahan, kita pertetapkan hati kita, kita tenang.
Kita tidak jadi gelisah, kita tidak mendua hati, hidup kita jadi tenang. Saudara, yang kedua, kenapa kita disuruh untuk mempertetapkan hati atau berdiri teguh atau bertahan? Karena Tuhan mau firman buat kita. Tuhan mau sampaikan sesuatu buat kita. Yang ketiga, kenapa kita disuruh berdiri teguh? Kita disuruh bertetapkan hati. Karena saudaraku yang diberkati, Alkitab tadi katakan, kalau kita berdiri teguh, itu adalah tanda ketaatan kita. Kita taat kepada apa yang firman Tuhan katakan. Sekarang kita lihat bagian besar yang kedua, yaitu jalan keluar yang Tuhan buat di ayat yang ke-14. Saya baca mulai ayat 13 penggalan dan 14. Dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ada 3 hal yang Tuhan sampaikan kepada orang Israel yang menjadi bukti bahwa masih ada jalan. Ketika mereka tidak takut, ketika mereka berdiri teguh, maka saudaraku yang diberkati, Tuhan bilang ada keselamatan dari Tuhan. Dikatakan, saudaraku, ada keselamatan dari Tuhan. Saudaraku yang diberkati. Yang kedua kita lihat di sini ada kemenangan mutlak. Dan yang ketiga kita lihat di sini adalah Tuhan memberikan jaminan penyertaan yang sempurna. Kenapa saya katakan kemenangan mutlak? Bisa dikatakan orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi. Lalu kemudian dikatakan lagi, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Itu berarti Tuhan memberikan jaminan penyertaannya sempurna buat kita. Saudara, apa masalah saudara hari ini? Jaminan firman Tuhan jelas. Kalau Anda tidak takut, Anda sedang bertahan hari ini. Saya mau sampaikan, keselamatan dari Allah akan datang. Keselamatan di sini berbicara tentang pertolongan Tuhan. Keselamatan di sini berbicara tentang mujizat. Saya ulang, mujizat itu terkadang Tuhan berikan dalam pribadi saudara dan saya. Terkadang Tuhan buktikan dengan melakukan sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, saudaraku, Tuhan berikan kepada kita kemenangan mutlak. Kemenangan, kita akan melihat sukacita, kita akan melihat sorak-sorai, kita akan mengangkat piala keselamatan, kita akan luar biasa dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kita akan semakin yakin tentang pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang diberkati, ingat baik bukan, Laut Teberau bukan masalah pertama buat bangsa Israel. Karena ketika mereka keluar dari Laut Teberau, dipimpin oleh tiang awan dan tiang api, masalah berikut datang lagi. Masalah berikut datang lagi. Ada Amalek, ada orang Filistin, ada saudaraku ketemu dengan Mara, ketemu dengan saudaraku tempat Rafidim, ketemu dengan banyak tempat, ketemu dengan saudaraku orang-orang Kanaan, ketemu dengan Yeriko. Masih terlampau banyak masalah di depan mereka. Tetapi di awal Tuhan sudah menunjukkan bahwa jaminan penyertaannya sempurna. Saya percaya saudaraku, dalam hidup ini tidak ada orang yang tidak menghadapi masalah. Kitab Ayub berkata hidup di dunia ini adalah hidup dalam pergumulan. Tapi percayalah, ada Tuhan yang memberikan jaminan buat saudara dan saya. Masih ada jalan terbuka buat setiap saudara. Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan dimanapun saudara berada, dimanapun saudara sedang menyaksikan tayangan pada kesempatan malam hari ini. Saya ingatkan kepada saudara, entah saudara yang sudah mengirimkan pergumulan-pergumulan saudara kepada kami, dan kami sedang mendoakan saudara, baik yang sakit, baik yang punya pergumulan dalam rumah tangga, baik yang punya masalah dalam pekerjaan, baik yang sedang punya masalah dengan anak-anak. Kami sedang berdoa, orang tua, kami terus berdoa untuk saudara. Dan yakinlah hari ini firman Tuhan mau katakan, jangan engkau takut. Yakinlah hari ini apa yang firman Tuhan katakan, bertahan, 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 bertahan. Saya cuman kepanjangan dari tangan Tuhan yang sedang menyampaikan pesan-pesan Tuhan buat saudara. Saya tidak mampu melakukan sesuatu, tapi Tuhan sedang melakukan sesuatu. Yang saya bisa lakukan adalah memberitakan, mendoakan, dan turut mengambil bagian dengan apa yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Di ujung daripada khotbah saya ini, sekali lagi saya tetap mengajak saudara pun dimanapun Anda berada, Anda yang rindu untuk berbagi pergumulan dengan kami, silakan Anda boleh hubungi saya dengan cara mengetik seluruh pergumulan saudara itu dengan ke inbox saya atau dengan cara messenger kepada kami, dan kami akan terus mendoakan saudara. Dan saya juga sampaikan di akhir dari khotbah ini, jangan lupa untuk share, bagikan setiap bagian pemberitaan yang saudara dengar, terutama malam hari ini. Bagikan buat orang lain, mungkin dengan cara Anda bercerita, atau yang kedua dengan cara Anda tekan tombol share.
tekan tombol bagikan, dan tentu akan menjadi berkat buat banyak orang. Saya mendapat kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Saya tidak pernah kenal orang-orang itu, saudaraku. Mungkin diantaranya adalah saudara yang membagikan buat orang itu, sehingga mereka kemudian diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka bersaksi lewat inbox, mereka mengirimkan komentar, mereka menyampaikan pesan-pesan tentang keberkatan yang mereka alami lewat pemberitaan firman Allah. Karena itu sekali lagi saya rindu saudara menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang di luar sana. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kita. Bapa di sorga, firman sudah kami dengar, firman sudah disampaikan, firman sudah dibentangkan buat kami. Hamba yang menyampaikan ini hamba terbatas. Hamba berdoa buat setiap pribadi lepas pribadi yang malam hari ini mendengar. Tuhan dapati mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong setiap pribadi lepas pribadi. Hamba berdoa buat seorang saudara kami yang sedang mengalami sakit, yang sudah mengalami operasi beberapa kali di Jakarta. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau Allah kami penyembuh, Engkau Allah kami yang luar biasa. Jikalau Engkau berkehendak, maka tidak ada satupun yang dapat menutup jalan. Engkau lakukan perkara yang ajaib. Kami berdoa buat mereka yang sakit di rumah sakit, yang ada di Alor juga, Tuhan, yang ada di Kupang, yang ada di Jakarta, yang ada di mana-mana tempat. Hamba tidak sebut satu persatu malam ini. Tuhan tolong dalam nama Yesus, Tuhan, jangkau mereka, jamah, urapi dengan kekuatan kuasa-Mu Bapa di sorga. Kami berdoa juga buat mereka sedang menghadapi masalah-masalah tertentu. Kalau mereka dalam ketakutan hari ini, hamba berdoa Engkau Allah yang mencerahkan hati mereka dan pikiran mereka. Mereka kembali yakin bahwa Allah sedang menyertai mereka dan Allah tidak meninggalkan mereka. Allah akan melakukan mujizat-mujizat yang besar buat rumah tangga mereka, buat pekerjaan mereka, buat usaha bisnis mereka dalam nama Yesus. Yang sedang mungkin mulai mengalami gulung tikar, yang mulai mengalami kebangkrutan, dalam nama Yesus pulihkan kembali Bapa di sorga. Kalau ada yang sudah tidak mulai bertahan, ada mulai putus asa, kecewa dan lain sebagainya, kami berdoa malam hari ini, Tuhan kembalikan mereka kepada jalan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya setiap mereka yang sudah mengirimkan lewat inbox messenger, hamba berdoa Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau turun tangan atas setiap mereka Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Dimanapun mereka berada sampai ke ujung-ujung bumi, Tuhan jangkau mereka Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih juga Tuhan. Kami berdoa buat semua mereka yang masih terus menyaksikan tayangan ini. Tuhan berkati mereka dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, dalam Tuhan anak-anak mereka yang mungkin sedang bergumul dan lain sebagainya. Kami doakan Tuhan bekerja di sana. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanan live streaming ini. Tuhan mampukan hamba-Mu untuk terus boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Karena hamba terbatas tapi Tuhan tidak terbatas. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Shalom.